Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video pertama saya akan membahas tentang sejarah dari perkembangan bahasa Indonesia. Ingin tahu lebih lanjut? Simak videonya ya. Sejarah bahasa Indonesia. Berawal dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk, yaitu menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan yang tak kalah penting sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Indonesia. Bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing mempunyai bahasa. Dalam ALEK 2019 disebutkan bahwa penamaan bahasa Indonesia diambil saat Kongres Nasional kedua di Jakarta sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Pada saat itu, Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, yaitu bahasa Jawa, yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu. Namun, beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Lebih lanjut disampaikan oleh Rahayu 2009 bahwa bahasa kita yang dinamai bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu salah satu bahasa di daerah bumi Nusantara ini. Bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa yang bersuku-suku, untuk mengusir penjajah Belanda, dan meraih kemerdekaan. Selanjutnya, bahasa ini digunakan dalam berbagai kehidupan secara luas. Menurut Arifin, 2008, mengemukakan ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, seperti dalam bahasa Jawa ngoko dan kromo, atau dalam Sunda kasar dan lemes, atau perbedaan bahasa kasar dan halus. Yang ketiga ada suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah menjadi kewajiban kita untuk mencintai bahasa sendiri. Bahasa Indonesia ini tidak muncul secara tiba-tiba dan instan begitu saja, tetapi melewati proses panjang dan penuh perjuangan. Terdapat beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut dibagi ke dalam 3 periode. Periode pertama, yaitu periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Munculnya Inland Order Week Komisi. Bangsa Indonesia sangat ingin mempelajari bahasa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bangsa Belanda. Pada saat itu, ahli pendidikan Belanda Dr. G. J. Nieuwenhuis memberikan pengaruh kebudayaan Belanda ke Indonesia, tetapi ditentang oleh bangsa Belanda yang berkeyakinan bahwa kepandaian akan mendorong bangsa Indonesia menuntut persamaan hak dan kedudukan. Akhirnya didirikanlah Inland Order Week Komisi bagi para pemuda yang sangat ingin belajar bahasa Belanda. Menurut Sadi dan kawan-kawan 1998. Dapat diketahui bahwa melalui organisasi tersebut, akhirnya lahirlah pemikiran untuk memiliki salah satu alat pemersatu, yaitu bahasa. Yang kedua, pada 1901 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. A. van Ophuijsen dan dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Selanjutnya, pada 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku yang diberi nama Komisi for the Folk Lecture atau Taman Bacaan Rakyat, yang diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Buku Siti Nurbaya dan Salah Asuhan merupakan hasil terbitan Balai Pustaka menurut ALEK 2010. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai lingua franca dalam Kosasih 2012. Dikemukakan bahwa sejak abad ke-7,
Masehi bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kenegaraan. Bukti sejarah memperkuat dugaan tersebut, seperti prasasti kedudukan bukit di Palembang tahun 684, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686, prasasti Karang Brahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 yang berisi Praya Nagari dan berbahasa Melayu kuno. Periode yang selanjutnya adalah periode Sumpah Pemuda 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Pada periode ini telah terjadi beberapa peristiwa seperti yang dikemukakan Alek 2010, yaitu munculnya Trisakti Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, munculnya Angkatan Pujangga Baru 1933 dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Amir Pane. Lalu ada Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo tahun 1938. Dari hasil kongres tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa utama tahun 1942 sampai 1945. Dan tepat pada tanggal 18 Agustus 1945, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pasal 36. Yang terakhir munculnya Angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata, salah satu tokohnya yaitu Chairil Anwar. Periode terakhir yaitu periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai sekarang. Beberapa peristiwa yang terjadi pada periode ketiga ini diuraikan Alek 2010 sebagai berikut. Yang pertama, pada 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Sawandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada 28 Oktober sampai 2 November 1954. Hal ini salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pada 16 Agustus 1972, H.M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, atau bisa disebut juga EYD, sebagai pengganti ejaan sebelumnya. Yang keempat, menemui berbagai kesulitan seperti kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, kurangnya penelitian bahasa Melayu, kurangnya buku-buku iptek dalam bahasa Indonesia, pedoman umum pembentukan istilah tahun 1975. Yang terakhir, Kongres Bahasa Indonesia III pada tanggal 28 Oktober 2 November 1978 di Jakarta. Hal ini merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berusaha menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejak saat itu, Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, sekarang teman-teman sudah pada tahu kan sejarah dari bahasa Indonesia? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Maaf bila ada salah-salah kata, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.